Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor dengan laju yang normal. Tidak balap, aku tidak balap. Aku memperhatikan kendaraan lain yang lalu lalang. Tapi mengapa bisa aku tidak melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak, rasanya aku tidak melamun. Mungkin aku melamun. Aku tidak ingat. Sial, benar-benar sial. Bagaimana kalau Tuan dan Nyonyanya mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan Nyonyanya akan membuat pengumuman dan menyebarkannya ke media sosial, lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen akan menghujatku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, foto bapak, foto kawan-kawanku, semuanya. Habislah, aku habis. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Tenang, Ambina. Tenang. Tenanglah. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ya, aku harus tenang. Aku tidak sengaja melakukannya. Sungguh tidak sengaja. Kalian percaya padaku kan? Kalian harus percaya padaku. Aku tidak melakukan kejahatan. Aku orang baik. Tanya saja pada kawan-kawanku. Tanya saja pada ibu dan bapakku. Tapi mengapa ini terjadi padaku? Mengapa? Atau kalian juga pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan ketika itu? Kalian tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kalian sedang menontonku, tidak bisa memikirkan hal lain. Kalian sedang melakukan tugas kalian. Ambina, apa yang kau lakukan? Kau bisa mati kalau membuka wajahmu seperti itu. Tidakkah cukup bagimu untuk mati hari ini saja? Atau kau ingin mati seperti... Tenanglah. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Kalian harus menolongku. Pada siapa lagi aku harus meminta tolong? Pada siapa? Aku benar-benar tidak sengaja. Tiba-tiba dia sudah di sana. Apa yang harus kulakukan? Aku baru saja pulang mengerjakan tugas dengan kawan-kawan. Kami mengerjakan tugas, ngobrol, makan, lalu pulang. Aku makan sambil lihat telepon seluler dan makananku tidak habis. Tersisa. Aku sudah kenyang. Apakah ini hukuman untukku? Jangan-jangan dia adalah jelmaan Meong Palu Kanelae, pengawal setia Sanginsari, Dewi Padi dalam Sura Ilagialigo. Aku pernah membaca kisahnya. Kisah masa lampau yang mengajarkan untuk menghargai makanan dan minuman. Apakah ini hukuman untukku? Karena aku tidak menghargai makanan. Ya, ini pasti hukuman untukku. Ini adalah hukuman atas perbuatanku yang sering tidak menghabiskan makanan. Akhirnya dibuang padahal banyak orang yang membutuhkan makanan. Hukuman untuk orang yang menyia-nyiakan makanan. Aku tidak menghargai makanan. Aku tidak memberi makanan pada orang yang membutuhkan makanan. Aku malah membuangnya. Keterlaluan. Ya, kau keterlaluan, Ambina. Apakah kau jelmaan Meong Palu Kanelae? Jawab pertanyaanku. Jangan diam saja. Jawab. Jawab. Mengapa kau diam saja? Mengapa kau diam saja? Mengapa? Bantulah aku.
Panah belang, dia panah. Dia meong paloh. Tidak, dia bukan meong paloh. Ini bukan hukuman. Dia tidak menjawab pertanyaanku karena sudah mati. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Dia bukan jelmaan meong paloh karelae, bukan pengawal setia Dewi Pakdi Sangiang. Itu mitos yang bernilai kearifan agar kita belajar menghargai bahan pangan yang telah ada sejak dahulu, yang telah menghidupi kita. Aku memang salah karena sering menyia-nyiakan makanan. Tapi ini bukan hukuman. Aku akan belajar menghargai makanan. Nah, ini yang kubutuhkan. Jadi, dia dipelihara oleh orang-orang Mesir sekitar tahun 4000 sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari jarahan tikus. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet, bahkan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan menerima balasan dibunuh juga. Hah? Apa? Aku belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir kuno inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak dapat mencegah nasib sial. Aku tahu. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Tapi bagaimana jika Tuan dan Nyonyanya tidak menerima dan menuntutku, menyeretku ke polisi dan memenjarakanku? Ya Tuhan, ini sudah melangkutkan. Aku tidak bisa lagi memikirkan semuanya. Ini membuatku terpuruk. Ini membuatku tertekan. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Hiduplah kembali. Kumohon, hiduplah kembali. Aku tidak sanggup menghadapi semuanya. Hiduplah kembali. Maafkan aku. Aku mohon maafkan aku. Aku harus menyelesaikan ini sebelum ibu dan bapak pulang. Mereka tidak boleh tahu kejadian ini. Tak boleh. Aku tidak boleh menyelesaikan. Aku tidak boleh menyusahkan mereka. Aku harus menyelesaikan ini sendiri. Tidak. Penonton tidak bisa menolongku. Mereka sibuk menyaksikan kita. Benarkah kau monolog ini? Kita harus saling bantu. Siapa itu? Sepertinya ada yang datang. Jangan-jangan Tuan dan Nyonyanya tidak tahu bahwa dia mati dan tahu bahwa akulah penyebabnya. Tuan dan Nyonyanya datang ke sini untuk menangkapku atau bahkan membunuhku. Bisa jadi yang datang adalah orang suruhan Tuan dan Nyonyanya yang bertugas membunuhku. Ya, membunuhku. Astaga, ini mengerikan. Jangan tangkap aku. Aku tidak sengaja menangkapnya. Tidak sengaja, sungguh. Aku tidak melihatnya. Dia melintas begitu saja di tepi jalan. Aku tidak melihatnya. Percayalah padaku. Aku mohon. Percayalah padaku. Jangan bunuh aku. Aku mohon. Jangan bunuh aku. Aku tidak sengaja. Tidak sengaja. Aku masih ingin hidup. Aku akan berhati-hati. Percaya padaku. Maafkan aku. Demi Tuhan, aku tidak sengaja. Apa yang harus aku lakukan agar kamu mau memaafkanku? Katakan saja. Aku akan melakukannya. Tidak. Aku tidak sengaja. Ini adalah penjelasan
pesan yang jujur. Tidak ada niat untuk menabraknya. Ini murni ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan patut dimaafkan. Aku mengakui aku lalai. Aku bahkan akan bertanggung jawab atas kelalaianku. Aku akan mengubahnya. Ya, aku akan mengubahnya. Lalu aku akan datang ke tuan dan nyonyanya, dan aku akan menceritakan sejujur-jujurnya. Jujur lebih baik.